Selamat datang para profesional muda. Saya Arya Sinulinga dan selamat datang di episode pertama dari Indonesia Muda Club. Ini adalah episode yang kita buat untuk kawan-kawan profesional muda. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Indonesia Muda Club ini adalah sebuah ajang untuk menampilkan ide-ide besar, ide-ide cerdas dari kaum profesional muda yang awalnya mungkin adalah berasal dari profesional muda di BUMN, tapi nantinya kita berharap akan ada kolaborasi dengan kawan-kawan dari profesional muda yang dari swasta-swasta juga. Sehingga dengan sebuah kolaboratif yang kita bangun dengan teman-teman profesional muda, ini akan memberikan sebuah warna baru, sebuah rasa baru dan nilai baru yang membuat bahwa kaum teman-teman dari profesional muda ini punya peran besar terhadap bangsa kita, punya peran besar terhadap negara kita, dan juga punya peran besar terhadap publik yang ada di Indonesia. Dan kita juga berharap nantinya profesional muda ini tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari daerah-daerah di Indonesia, sehingga ini merupakan sebuah kolaborasi besar, sebuah kolaborasi kecerdasan, ide-ide, dan sebuah kolaborasi bahwa memang para profesional muda adalah orang-orang yang memang mencintai bangsanya dan mencintai masyarakatnya dan memberikan semua kontribusinya melalui pekerjaan ataupun profesi mereka. Dan untuk itu kita juga akan saat ini kita akan banyak diskusi mengenai bagaimana sih para profesional muda menghadapi new normal gitu. Karena kemarin selama hampir 2 bulan teman-teman profesional ini bekerja dari rumah, ada juga yang begitu, tapi ada juga mungkin yang bekerja dari langsung di kantor karena berhubungan dengan yang namanya proyek-proyek strategis yang berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga mereka tetap bekerja di kantornya gitu. Nah, tapi di sisi lain bahwa bangsa kita saat ini memang mencoba untuk mulai membuka ruang-ruang kepada publik dan mulai membuka ruang pelayanan yang lebih besar kepada publik dan juga ruang-ruang ekonomi. Yang ini yang disebut dengan new normal tadi gitu. Tapi memang kondisi yang sama kita lihat dan belajar dari Korea Selatan. Di satu sisi mereka juga kemarin sempat membuka dan akhirnya karena ternyata yang terdampak corona ini makin kena juga yang besar, sehingga mereka kembali lagi untuk menutup dirinya. Ini adalah sebuah fenomena yang cukup berat bagi seluruh bangsa di dunia, dan kita ingin tahu juga nih tantangan apa dan bagaimana teman-teman profesional muda yang merupakan orang-orang yang bekerja memberikan ruang besar kepada pekerjaannya dalam menghadapi corona. Dan kali ini saya ditemani oleh 6 orang, 6 ya? Atau 7? 6 orang anak muda. Ini ada Sunartosi dari Mandiri. Halo semuanya. Selamat sore, Start. Sore bro. Kemudian ada Fadil dari Kereta Api Indonesia. Halo teman-teman, ayo naik kereta. Nah, ayo naik kereta. Nah, tadi harusnya Mandiri, ayo nabung di Mandiri gitu loh. Sudah semuanya, Bro. Kemudian ada Mbak Jessica Yuniar dari mana, Mbak? Dari Jessica Yuniar. Dari HIN, dari Hotel Indonesia. Ini adalah industri yang memang
terdampak terbesar karena corona dan mungkin ini juga industri yang nanti bakal belakangan recovery-nya. Nah, ini kita pasti ingin tahu juga nih bagaimana kondisi pariwisata ke depannya karena corona. Kemudian ada Mas Roji Sparta ini dari Adikarya ya? Dari Adikarya ini masih muda tapi sudah jadi direktur nih. Halo, semangat pagi semua. Semangat pagi profesional muda. Kemudian ada Mas Adi Munandir. Adi Munandir juga adalah direktur di Semen Indonesia, masih muda walaupun jenggotan. Halo semuanya, Bang Arya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sehat-sehat selalu. Dan ada yang cakep dan cantik yang membuat kita agak senang pada sore hari ini, ada Mbak Dita dari Pertamina. Masya Allah, selamat siang Bang Arya, terima kasih sudah diundang. Halo semuanya. Oke, kemudian ada, habis ya, oke. Baik, ini adalah 6 orang profesional muda yang bekerja di BUMN dari berbagai industri, dan kita tahu ini ya, bagaimana tantangan mereka selama ini. Nah, ini Mas, saya ingin tahu nih, kira-kira selama 2 bulan ini, selama 2 bulan kita work from home, ini gimana nih? Kira-kira saya ingin langsung tahu nih dengan Mas Adi dari Semen Indonesia. Kira-kira dengan kondisi corona, 2 bulan kita work from home, ini dengan semen bagaimana? Apakah berhenti itu produksi semen atau bagaimana nih Mas? Silakan Mas. Terima kasih Bang Arya. Jadi selama periode pandemik ini kemarin dengan PSBB dan semuanya work from home, alhamdulillah di industri semen kita masih terus melakukan kegiatan penjualan dengan baik. Justru yang menarik kita banyak menemukan pola-pola baru dalam operasi. Jadi selama work from home kemarin, semua koordinasi misalkan di bagian tempat saya di marketing supply chain, kita mengoptimalisasi pengendalian secara virtual. Jadi kita merasakan manfaat besar dari dashboard kita, sistem IT yang sudah kita desain untuk mengendalikan kegiatan operasional di lapangan. Yang agak challenging itu teman-teman sales sebenarnya, harus melakukan perjalanan ke setiap toko, berkoordinasi dengan distributor, itu semua tidak bisa dilakukan dengan optimal. Jadi kita melakukan semua dengan cara baru, mengabsorb tantangan-tantangan baru tersebut dengan menggunakan semua teknologi yang kita punya. Alhamdulillah di Q1 kemarin, performance dari Semen Indonesia masih cukup bagus, terutama di daerah-daerah yang kita lihat belum terdampak secara signifikan dari COVID-19. Jadi menarik di Indonesia itu, saya melihat seperti ada gelombang pasar sebenarnya. Jadi kalau di Jawa terekspos mengenai COVID paling besar, di situ mengalami penurunan yang cukup berpengaruh lah ya gitu ya. Tapi di regional lain seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur itu masih memiliki performa yang masih cukup baik kalau saya lihat. Nah, kekuatan kita adalah untuk melihat portofolio dari pengelolaan di mana yang mengalami peningkatan peluang, di mana sedang mengalami penurunan, kita optimasi. Jadi dengan cara work from home kemarin kita optimalisasi kekuatan koordinasi virtual gitu ya, tetap memiliki grab sampai ke bawah walaupun kita tidak hadir di sana. Alhamdulillah semua masih bisa kita kendalikan Bang Arya sebenarnya. Nah, ini Mbak Jessica gimana di hotel ya? Di hotel kan cukup berat nih. Apakah memang memberikan ruang-ruang kepada jangan-jangan ada banyak pasien corona yang orang-orang kaya diterima olehin mungkin atau gimana? Ya, betul Pak. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan ini memang fase yang sangat berat bagi pariwisata seperti kita ketahui. Tapi kami khususnya di HIN di hotel cukup proaktif Pak. Jadi kita berusaha menggali inovasi-inovasi apa yang bisa kita kembangkan tidak hanya dari room seperti itu. Karena kita kehilangan luar biasa banget pembukuan room. Nah, kita dari sektor FB kita berusaha mencari peluang-peluang seperti kita produksi roti tawar gitu, dan uniknya Pak, saya ingin sharing di salah satu unit kami di Toba sana di Parapat itu produksi luar biasa banget untuk roti tawar Pak dan diminati, dan motornya adalah milenial kita gitu. Jadi jual roti tawar gitu ya? Yes, betul Pak. Karena gini, kalau kita berpangku tangan, maksudnya aduh kita nggak ada room, nggak ada yang booking, nggak ada yang datang, ya bisnis, ya namanya bisnis perlu revenue ya Pak. Jadi kita benar-benar muter otak gimana caranya sih gitu. Itu salah satu ide unik yang benar kami temukan di fase pandemi adalah ternyata kami punya potensi menjual food and beverage kami, yakni salah satunya roti tawar itu di Danau Toba. Nanti kalau udah kondisi normal mungkin Bapak bisa langsung cek di sana. Jangan nanti jadi ini,
jadi perusahaan harus ditawar gitu loh. tapi respon pasar sangat positif di sana Pak, di Toba. Kemudian boleh dimasukin ke restoran kereta api tuh. Oke, bisa dong. Ini kan kalau new normal harus multisektor kolaborasi ya Mas Fadil ya, bisa ya nanti. Iya betul. jadi selain itu kita juga benar Pak Arya, kita punya produk-produk untuk work from hotel. Jadi kita fasilitasi mungkin di rumahnya tidak mampu untuk isolasi mandiri karena ada atau anak-anak balita gitu. Jadi kita buatkan paket sendiri. Kemudian kami juga siapkan protokol-protokol yang mengutamakan 3 hal utama, yakni kebersihan, kesehatan, dan juga keamanan. Kami siapkan setiap touch point-nya dari pre-stay, in-stay, sampai post-stay-nya kami siapkan. Jadi, alhamdulillahnya gitu, dengan kami menerapkan protokol di setiap segmen touch point kami, bisnis datang Pak. Jadi ada kepercayaan dari. Jadi ada tantangan baru, malah ada peluang-peluang baru gitu ya selama betul, corona. Pak, gitu. betul. Ya, Nah, sebagai milenial kita harus praktik. Mas Sunarto gimana Mas di Mandiri? Apakah ada perubahan atau apa selama seperti ini atau naik jangan-jangan? Oke Pak Arya, mungkin sedikit sharing aja. Mungkin kalau dari sisi kami dari Bank Mandiri, mungkin perbankan pada umumnya kami merasa industri kami itu lebih bersyukur dikit karena sebelum COVID-an ini, mungkin dari beberapa tahun yang lalu, saya rasa sih hampir beberapa bank besar termasuk Mandiri juga, hampir semua transaksi sudah terjadi secara elektronik. Jadi kalau misalnya kita lihat Mandiri itu mungkin kurang lebih 90% lebih itu transaksi sudah terjadi di elektronik. Problem kita yang utama adalah mungkin pada waktu COVID kemarin, kita nggak berani mengencourage nasabah untuk ke ATM. Oke, jadi semua transaksi itu hampir banyak sekali terjadi di mobile banking. Jadi mobile banking juga kita bukan barusan siap 1 tahun 2 tahun terakhir ini, kita udah siap juga dari 3-4 tahun terakhir. Terima kasih juga kepada mungkin karena industri dynamic di perbankan itu berbeda, kita punya fintech, kita punya startup yang mengencourage kita untuk terus berinovasi. Tapi COVID ini barangkali lebih mengaccelerate semua hal. Jadi kemarin kita juga melihat selama 3 bulan terakhir ini, sejak bulan Maret, sejak Pak Presiden mengumumkan di hari pertama dan di hari kedua, practically in the next week kita semuanya udah work from home. Kita mulai mengidentify apa sih yang selama ini nggak bisa kita kerjakan secara online. Dan itu kami lakukan mulai sekarang, karena kedepannya kita basically mau semuanya itu dilakukan secara virtual. Dan itu walaupun kita melihat COVID itu adalah suatu challenge besar bagi Indonesia, juga di perbankan kami juga melihat bahwa ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita perbaiki. Sebagai contoh mungkin, kita nggak merasa nasabah transaksi mengalami masalah, tapi mungkin salah satu hal yang perlu kita perbaiki di perbankan adalah proses akuisisi pertama, yang barangkali selama ini masih kadang harus ke cabang. Nah, itu sedang kita perbaiki. Nah, kemarin selama COVID juga kami membuka banyak sekali rekening yang dibuka secara online, jadi nasabah nggak usah ke cabang untuk melakukan semua proses itu. Jadi practically end-to-end, hampir semuanya kita bisa melakukan di electronic channel maupun digital channel, baik itu nasabah retail maupun nasabah wholesale. Kurang lebih seperti itu, Pak Arya. Oke, terima kasih Mas. Nah, ini sebenarnya untuk di infrastruktur sendiri gitu. Ini gimana Mas Roji, infrastruktur? Apakah proyek pada berhenti atau gimana? Atau jalan terus? Ya, mungkin saya sampaikan Bang Arya, menindaklanjuti sesuai dengan adanya PSBB di beberapa daerah, kami juga di Adikarya memetakan beberapa portofolio bisnis kami, kemudian juga memetakan beberapa proyek-proyek yang dengan berbagai macam kategori. Salah satunya kami tetap fokus untuk menyelesaikan kewajiban kita, terutama proyek strategis nasional. Ini kami tetap fokus dengan tetap memperhatikan daerah-daerah maupun dengan protokol COVID menyesuaikan di setiap daerah. Ada di salah satu proyek kami terbesar itu adalah pengerjaan tol di Aceh Sigli. Kami tetap on schedule, tetap sesuai dengan progres yang diharapkan. Dan kami pasti ya, kalau kami sebagai kontraktor selalu berkoordinasi dengan Pemda di daerah tersebut, dan mereka sangat appreciate dengan apa yang kami lakukan. Kemudian juga kami di Adikarya ini juga ada beberapa bisnis lain, bidang bisnis lain seperti properti. Di properti ini memang sangat challenges, hal-hal yang terjadi terutama setelah COVID ini. Karakteristik konsumen ini kita terus pelajari. Kenapa?
salah satu yang menjadi ketika seorang konsumen untuk membeli properti itu biasanya mereka itu ingin selalu melihat terlebih dahulu fisik atau bangunan itu seperti apa. Nah, inilah yang kami coba gali, kami lakukan inovasi. Salah satunya pendekatannya kami menyampaikan video-video, kemudian dengan virtual reality dan lain-lain, sehingga harapannya kami bisa menjawab kebutuhan dari konsumen. Sekaligus kami juga mencoba melakukan digitalisasi dari segi pemasaran kami. Nah, inilah hal-hal yang kami lakukan dalam harapan bahwa terjadinya COVID ini tidak mengurangi produktivitas maupun harapan achieve target kami ke depannya. Dan untuk proyek-proyek infrastruktur kami benar-benar komitmen, apalagi pemerintah menurut kami sangat mendukung ya. Pemerintah melalui PUPR telah mengeluarkan inmen yang memberikan panduan kepada kita bersama bagaimana kita bisa melakukan aktivitas dengan prosedur-prosedur dan hal-hal yang telah ditetapkan. Dan kami juga melihat dari sisi positif peran kita sebagai BUMN ya, memberikan sosialisasi kepada mitra, kepada vendor-vendor kami bahwa ini loh metode kami yang kami lakukan, sehingga ini akan memberikan role model atau contoh kepada stakeholder yang lain bahwa kami harus memiliki peran sebagai BUMN. Kemudian tadi saya menarik dengan Bu Jessica, kami juga punya hotel ya. Dan benar, hotel juga challenges, bisnis hotel ini sangat challenges, dan kami juga mencoba mengeksplorasi sumber-sumber scam baru terkait bisnis. Tadi kalau biasanya core bisnis di bisnis hotel itu adalah room, sekarang kita coba mengeksplor dari hal-hal yang lain, dari food and beverage, kemudian modalnya dengan skema yang seperti apa, karena ada apa? Kita harus menjawab pertanyaan. Kita memiliki kapabilitas, mempunyai resources yang kita harus optimalkan. Contohnya people, resources. Kita juga punya tanggung jawab, dan saya bersyukur di Adikarya dan tentunya dengan bimbingan dari Kementerian BUMN, di Adikarya itu kami berusaha manajemen Adikarya tidak ada satupun karyawan yang akan di PHK. Itulah spirit yang kami selalu gaungkan di Adikarya dan harapannya juga di Kementerian BUMN. Mungkin itu Bang Arya dari Adikarya. Saya beralih ke yang sangat berat nih, karena penumpangnya turun semua. Apalagi kalau keluar kota, susah nih. Keluar kota 50%. Ini gimana, Dil? Dengan kereta api itu. Oh ya Bang, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat yang paling besar, kalau kita bicara ekosistem transportasi, karena KAI adalah backbone, salah satu backbone di situ, kita sangat terganggu dengan adanya COVID-19. Sama gini Bang, kemarin itu kan mau Lebaran. Jadi hal yang kita tunggu-tunggu kalau kita bicara season terbesar kami adalah Lebaran. Kita biasanya tidak membatalkan kereta, tapi kita menambah kereta, menambah volume angkutan kita. Tapi kemarin kita kehilangan itu semua. Selain itu, yang saya rasakan saya pribadi Bang, kehilangan momen ketika kami mengantarkan orang untuk mudik bertemu dengan keluarga. Itu hal yang luar biasa yang selama aku kerja di kereta api itu hal yang paling membanggakan buat kami. Itu Bang. Terus apalagi ya, untuk dengan adanya pandemik ini kereta api sempat tidak jalan sama sekali Bang. Tidak jalan sama sekali. Akhirnya pendapatan udah pasti terganggu. Tapi itu tidak menjadikan kami patah semangat. Kami melakukan beberapa inovasi melalui anak perusahaan kami. Contohnya buat teman-teman yang rindu nih makan makanan di atas kereta kayak nasi goreng legend, nasi goreng Parayangan. Makanan itu teman-teman itu sekarang sudah bisa pesan online lewat aplikasi Lokomart. Itu bisa di-download di Play Store. Ini kita dijual nasi semua ini. Jago. Iya Bang, karena kan salah satu anak perusahaan kita ini. KAI jualan nasi. Enggak Bang, jadi salah satu anak perusahaan kita ini Reska Multi Usaha memang bidangnya di situ Bang. Kita punya coffee shop, kita punya restoran di atas kereta api, dan memang bidangnya di situ. Karena itu salah satu bagian dari ekosistem transportasi yang kita tidak mungkin hilangkan. Selain itu, kita juga kemarin sempat ada, karena kita suka ngajak orang buat jalan-jalan naik kereta, kita melalui anak perusahaan kita, PT KA Pariwisata, kita ngajak orang-orang untuk virtual tour.
Kayak kita datang ke Lawang Sewu. Lawang Sewu itu siang dan malam kita datang virtual ke sana. Kemudian kita juga kalau kemarin ada yang isu PHK kereta api, alhamdulillah tidak akan ada isu PHK sama sekali di lingkungan kita. Dan yang paling penting KAI melalui anak usaha kita rekrut Bang. Kita rekrut tour guide. Kita rekrut tour guide untuk ngajak orang-orang untuk virtual tour. Nah, nanti yang bisa ngirim profil ke kami, dia bisa menunjukkan tempat-tempat wisata di area tempat tinggalnya dia, itu kita kasih uang saku, Bang. Jadi kita salah satu yang membanggakan bagi kami justru malah merekrut freelance untuk virtual tour. Itu sih, Bang. Dan kalau bisnis secara keseluruhan memang terganggu, tapi mulai hari ini tanggal 12 Juni kami sudah mulai menjalankan kereta api lagi. Mudah-mudahan sih bisa lancar. Sama seperti Jessica di hotel, pasti di ekosistem kita ini masih sangat terganggu. Mungkin sementara itu, Bang. Oke. Nah, ini gimana nih dengan Pertamina? Pertamina kan dagangannya turun nih. Karena orang nggak di rumah semua, siapa yang pakai bensin, ya? Gimana, Dit? Betul Bang, terima kasih. Jadi memang di Pertamina tentu saja tetap berupaya untuk memaksimalkan operasional agar tetap terus bisa melayani masyarakat. Namun of course dengan adanya COVID ini semua industri berimbas, termasuk dengan Pertamina yang merupakan industri yang mensupport other industries juga gitu. Nah ini permasalahannya yang pertama adalah tentunya ada drop harga minyak di hulu, tapi permintaan di sisi lain di hilir seperti yang tadi sampaikan itu memang menurun karena orang-orang semuanya di rumah gitu, ada yang kan. Jadi permintaannya memang berkurang gitu dan itu tentu memberikan impact yang cukup signifikan. Namun tentu saja ada blessing disguise dari itu gitu. Kalau misalnya saya kaitkan dengan bagian saya di human capital, ini malah menjadi suatu moment of awakening. Dalam arti kita malah bisa mencari solusi-solusi untuk bisa efisiensi seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan dulu kita mengadakan upskilling untuk pekerja yang tadinya harus mengeluarkan yang tidak sedikit gitu. Kalau sekarang kita melakukan semuanya geser menjadi virtual dan juga mengedepankan orang-orang internal dan juga expert-expert yang memang sudah ada di Pertamina, kita jadi tersadar gitu bahwa target-target learning dicapai hanya dengan mengandalkan internal perusahaan gitu. Jadi itu merupakan suatu penggunaan dan yang bisa kita lihat positif ini disguise dari COVID ini. Oke, makasih Mbak Dita. Sebenarnya kita perlu tahu juga ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton di YouTube harus tahu juga perannya Pertamina sangat besar menghadapi corona. Kenapa? Karena mereka membangun PCR di mana-mana, ada sekitar 20 lab yang mereka siapkan, dan kita kalau ada apa-apa, sakit dan sebagainya, rumah sakit Pertamina udah termasuk adalah rumah sakit yang terbesar ruang ICU-nya. Jadi yang paling siap menjaga kita ini teman-teman Pertamina. Di satu sisi mungkin minyak nggak dijagain sama mereka kali ya, tapi rumah sakit dia jagain. Dia jagain itu. Tapi itu kawan-kawan, jadi cukup banyak ya Pertamina. Kalau teman-teman sakit, ada apa-apa, corona, ada sekitar 100 sampai 200 ruang ICU yang disiapkan oleh teman-teman Pertamina. Kenapa saya tahu? Karena Mbak Dita ini WA saya tadi pagi. Mau beritahu bahwa Pertamina buat ini loh Bang. Ya oke. Jadi dia duluan beritahu sama saya. Informatif. Baik kawan-kawan, sementara kita akan masuk ke segmen kedua dan kita akan lihat iklan-iklan berikut ini kayak TV kita ini ya, ada iklan-iklan.
Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman profesional muda, kita kembali lagi dan kita akan diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan makin lama makin menarik ini. Dan saya juga menyapa teman-teman PT PAL yang saat ini nobar acara ini. PT PAL, yes. Selamat untuk PT PAL. Mereka nobar, kabarnya mereka nobar. Tadi saya lihat ada foto-foto mereka nobar. Ini jadi artinya memang menarik buat mereka. Mudah-mudahan juga bisa dimasukkan bagi kita semua. Nah ini setelah kemarin kita hampir 2 bulan, 3 bulan itu work from home, tadi teman-teman telah cerita bagaimana malah dari sisi marketing makin kuat seperti KAI, ya. Kemudian dari segi digital teman-teman bank perbankan malah peluang digitalnya makin terbuka lebar karena masuk ke ruang-ruang yang lebih besar. Teman-teman infrastruktur tetap bisa bekerja. Teman-teman semen malah tetap nggak ada masalah, walaupun di daerah-daerah tertentu di barat mungkin di bagian barat agak terganggu, tapi ada klaster-klaster tertentu yang mereka tetap bisa produktif, gitu ya. Sementara KAI dan hotel, mereka lihat peluang-peluang sisi lain dari industri mereka. Nah, setelah sekarang new normal dibuka mulai jalan ya, mulai tanggal 15 kan mulai activity makin tinggi nih.
Sementara coronanya kan belum ada vaksinnya. Ini kan tantangan terbesar kita buat industri kita semua nih. Oke, kita mulai beraktivitas, tapi juga karena mulai agak dibuka, kemungkinan interaksi orang makin besar, mungkin coronanya bisa naik juga. Nah, ini kira-kira bagaimana nih dari masing-masing kita di industri masing-masing menghadapi new normal ini. Tadi kan KAI bilang bahwa teman-teman kereta udah mulai operasional. Kan di kereta misalnya dari Bogor ke Jakarta, itu penumpang bisa teman-teman lihat di kereta api. Fadil, gimana Dil? Di kereta api gimana Dil? Cara menghadapi new normal gimana? Protokolnya gimana? Iya Bang, jadi sebenarnya ini yang perlu teman-teman tahu semua bahwa kereta api ini memiliki dua beban besar Bang. Yang pertama kita harus merubah behavior internal pegawai kita untuk menghadapi new normal. Dan salah satu lagi hal yang paling berat adalah kita harus merubah behavior dari penumpang kereta Bang. Contoh, di transport KRL di Jabodetabek itu tuh kita pada saat normal kita mengangkut 1,2 juta penumpang per hari. Ini kita harus merubah budaya teman-teman yang menggunakan jasa kita untuk bergerak ke arah new normal. Jadi kita tidak hanya sekedar menyelenggarakan operasional kereta api, tapi kita juga memiliki andil untuk perubahan budaya teman-teman yang menggunakan jasa kereta api. Tapi kami tetap kami semua membentengi dengan protokol new normal yang sudah kami susun secara ketat. Misalkan syarat-syarat teman-teman untuk menggunakan jasa kami harus menggunakan, contoh hari ini ketika kereta reguler mulai beroperasi, sudah harus menggunakan masker, face shield, kemudian menggunakan pakaian lengan panjang, kalau bisa menggunakan sarung tangan. Ini jenis-jenis protokol yang sudah kami jalankan. Kemudian perawatan sarana dan prasarana kami. Ini sangat penting karena di masa break selama hampir 2 bulan kita tidak beroperasi, kami dari sisi internal melakukan perawatan sarana kami secara maksimal. Artinya ketika nanti kita sudah memasuki fase new normal, kami harus sudah siap dengan sarana yang siap, handal, dan juga siap mengantarkan penumpang ke arah tempat tujuan dengan selamat. Itu sih dari kami, karena kalau kita bicara protokol new normal itu udah harus kita laksanakan dari sekarang, Bang. Apakah kalau penumpangnya nggak pakai masker gitu disuruh turun nggak? Nggak boleh naik, Bang. Nggak boleh naik. Jadi salah satu syarat itu wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Wajib ya. Jadi wajib mereka. Jadi penumpang kereta itu wajib pakai masker gitu ya. Nah, baru wajib, mengenai penumpukan pada saat pembelian tiket bagaimana ya? Oh iya Bang, saat ini memang kalau saat pembelian tiket kami kalau untuk yang lokalan ya, kalau dengan KRL kita masih tetap menggunakan kartu multi atau uang elektronik yang berbentuk kartu. Ini kita bisa menggunakan. Nah ini memang ada batas yang kita buat. Jadi antrinya tidak boleh sampai terlalu rapat. Kapasitas penumpang juga kita batasi. Karena kan dalam kondisi normal aja kita mengangkut hampir 1,2 juta rata-rata per hari, itu kan sangat banyak sekali. Jadi kita batasi di situ. Kemudian juga tidak hanya masker, tapi sekarang kita wajibkan untuk menggunakan pakaian lengan panjang. Lengan panjang sehingga tidak kontak fisik skin to skin dengan penumpang yang lain. Itu Bang. Oke. Jadi dan juga untuk tiket jarak jauh gimana Mas Roji? Menggunakan KAI Akses sebagai channel pembelian. Oke. Kalau di infrastruktur gimana Mas? Ada ya untuk new normal gimana nih kita persiapan? Ya, untuk new normal di infrastruktur memang tadi kalimat yang saya tepat itu challenges ya. Tapi ada beberapa hal yang kita siapkan. Bahwa kami di infrastruktur, terutama di Adikarya, menyiapkan tahapan-tahapan yang perlu kita konsisten di dalamnya. Pertama ini terkait penyusunan prosedur protokol COVID, di mana di dalam prosedur itu sangat dibahas detail terkait bagaimana dan mengapa dan siapa. Salah satu contoh yang kita atur, kita mulai mengatur dari seri barak-barak dari tukang-tukang atau mandor-mandor yang kita lakukan. Kita mengatur baraknya sesuai dengan physical distancing,
kemudian bagaimana masuk ke dalam sebuah proyek itu prosedurnya seperti apa, kita mengatur bagaimana dari depan pintu ini pagar, mereka dicek suhunya, cuci tangan dan lain-lain. Inilah yang kami lakukan di infrastruktur. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan yang terpenting ini adalah sosialisasi. Bagaimana meningkatkan awareness dari para pihak. Awareness ini tentunya kami juga adalah kombinasi antara properti dan konstruksi dan tadi ada hospitality. Kami mencoba mengeksplor bagaimana bahwa protokol-protokol yang sudah kita susun ini agar dapat dilakukan dengan lebih diterima. Lebih terima itu maksudnya kita membuat tools yang seperti video, kemudian yang menarik sehingga ini menjadi lebih mudah sosialisasinya. Oke. Lebih mudah, sehingga kalau kita biasanya hanya dengan data, kalimat dan lain-lain itu sepertinya proses transformasi atau proses penyesuaiannya itu butuh waktu. Nah, kita mencoba mengeksplor. Mas Roji, saya mau tanya nih. Kalau misalnya kan, ini kan para tukang-tukang kan misalnya makan tuh gimana? Kan keluar biasanya. Kalau untuk makan mereka gimana, Sang, di proyek itu? Ya, juga makannya kita atur, Bang Arya. Jadi proses makannya juga kita untuk berapa ini, misalkan untuk karyawan dan hal staff kita itu makanan itu bawa sendiri untuk alat makanannya. Jadi kita memang sangat teknis mengatur hal ini. Dan yang paling penting yang kita juga pahami bersama, ini perlu konsistensi. Perlu konsistensi bagaimana mengawal ini. Kalau hanya sekedar sosialisasi kemudian menyusun, nah itu kan tidak akan berjalan. Nah makanya kami di infrastruktur setiap proyek, setiap tatanan, setiap kewenangan itu kita atur bahwa ada kewenangan, ada siapa yang memutuskan di sana, siapa yang memberikan kewenangan, siapa melakukan evaluasi. Ketika ada karyawan pekerja itu di karantina nggak, Bang? Ya. Kalau untuk di karantina, ya. Beberapa mereka di khusus nggak itu? Ya, boleh keluar dari proyek. Nah, kalau ini mereka datang ini kami sementara prosedur yang kita lakukan mereka dilakukan rapid test, Bang Arya. Oh. Iya, di Adikarya tidak hanya seluruh karyawan kami di Adikarya ini waktu kita kan sudah mulai nih di Adikarya ini work at office-nya sudah mulai 50% sudah jalan sejak 8 Juni ya. Kami sudah mulai, jadi ketika karyawan ini datang, kita sudah melakukan rapid test terlebih dahulu. Kita inventarisir dan mungkin ini Bang Arya yang mungkin bisa diaplikasikan di teman-teman yang lain. Kami kebetulan mengembangkan di Adikarya ini waktu sejak bulan Maret, kami ini ada kuesioner database yang kita evaluasi setiap hari. Jadi teman-teman itu minta mengisi apakah Anda hari ini berhubungan 14 hari yang lalu dengan COVID, apakah Anda mengunjungi COVID, itu setiap pagi dan sore di-report ke manajemen. Jadi kami sangat di Adikarya ini mampu mendeteksi dan itu tidak hanya level staff, sampai ke level tukang-tukang yang tadi kita sampaikan, mandor-mandornya ini, dan itulah yang kita kembangkan di Adikarya. Dan tentunya ini menjadi concern dari manajemen Adi pada saat ini dan harapannya tentu di BUMN ya, karena ini menurut saya itu suatu yang sangat bermanfaat. Kira-kira itu Bang Arya. Oke, Mbak Dita kalau di Pertamina yang bisa bekerja, apakah yang muda-muda, yang tua-tua tetap kerja nggak? Iya Bang, jadi kalau di Pertamina memang sesuai dengan anjuran pemerintah juga, yang di bawah atau 45 tahun ke bawah itu memang disarankan untuk work from office, kalau yang di atas tentu work from home, tapi itu memiliki peraturan-peraturan tersendiri tentunya. Dan saya sangat apresiasi juga pada manajemen Pertamina yang sangat agile dan adaptif terkait implementasi ini gitu. Jadi memang ada segmentasi-segmentasi tertentu dari pekerja yang tetap bisa work from home meskipun mereka masuk dalam rentang usia di bawah 45. Contohnya seperti yang memiliki penyakit berat atau ibu menyusui ataupun unique conditions lainnya. Seperti misalkan harus selalu commute dengan public transportation, itu juga diberikan adanya kelonggaran. Dan banyak sekali dalam keseharian di kantor itu yang berubah, seperti contohnya dalam penanganan absensi yang dulunya kita harus
misalkan absensi jempol atau tap atau menggunakan banyak sekali digit, itu diganti menggunakan aplikasi melalui handphone. Lalu disarankan juga untuk pekerja membawa bekal, jadi tidak bareng-bareng makan di sebuah tempat, itu tidak seperti itu lagi. Dan yang sangat menyenangkan atau yang sangat diapresiasi oleh pekerja itu perusahaan sangat-sangat memperhatikan kebutuhan pekerja. Dalam arti yang pertama, disediakan transportasi khusus apabila memang harus tetap terpaksa menggunakan public transportation, itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita masuk office itu disediakan juga health safety kit dari perusahaan. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan dan juga dukungan dari perusahaan agar berjalan dengan baik sesuai health protokol pemerintah. Kalau yang Mbak Dita, kalau yang di hulu bagaimana ya? Yang di misalnya yang di rig di laut dan sebagainya itu bagaimana tuh? Ya. Apakah mereka di karantina atau enggak? Ya, kalau untuk saat ini memang di sana disesuaikan dengan daerahnya masing-masing, Bang, karena tidak bisa disamaratakan untuk kebijakannya. Tapi memang dari awal terjadinya COVID itu protokol kesehatan langsung diaplikasikan. Jadi semua harus menggunakan pengaman, semua harus mengikuti protokol-protokol tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita juga ada rolling per 2 minggu contohnya, agar memastikan tidak adanya penumpukan orang. Namun tentu saja inilah tantangan utama ya di industri seperti di Pertamina, industri oil and gas. Itu memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan atau tetap diharuskan seseorang itu tetap masuk gitu. Nah, itulah tantangan di mana health protocol atau self awareness-nya itu harus tetap berjalan gitu agar COVID ini bisa tetap teratasi. Oke, Mbak. Nah, Mas Adi gimana, Mas? Apakah ada teknologi baru yang ditemukan dalam membangun rumah misalnya atau yang lain yang membuat tukang-tukang nggak perlu banyak dan sebagainya, atau ada hal-hal baru setelah corona ini membuat teman-teman di semen menemukan teknologi untuk membangun rumah atau membangun gedung dan sebagainya yang membuat kita interaksi makin sedikit gitu, atau bagaimana, Mas? Ya, makasih Bang Arya. Tantangan terbarunya nih. Oke, makasih Bang Arya. Sebenarnya cara kita memaknai tentang new normal nih sebenarnya agak sedikit berbeda ya sebenarnya. Ya, pertama begini, bahwa mungkin tadi Bang Arya juga cerita bahwa situasi seperti ini mungkin akan berlangsung lebih lama daripada yang akan kita pikirkan karena tadi vaksin belum ditemukan. Masih ada human trial, masih ada produksi dan ada penyebaran vaksin terlebih dahulu. Senario terbaiknya di pertengahan 2021. Peneliti Harvard bilang physical distancing harus dijaga sampai dengan 2022. Dari situasi ini sebenarnya banyak yang mencoba untuk merespon dengan cara yang berbeda. Ada yang mengambil pilihan wait and see, karena merasa ini adalah event sementara yang akhirnya akan hilang. Tapi sepertinya itu akan menjadi fenomena boiling frog juga. Akhirnya orang akan menganggap ini selesai, kan tidak. Tapi ada orang yang melihat bahwa tadi dari diskusi teman-teman itu ada 3 hal menarik sebenarnya, 3 hal kunci yang bisa kita tarik. Yang pertama itu dari COVID ini terjadi customer behavior-nya berubah. Itu satu. Jadi market environment-nya berubah, ekspektasi dari customer berubah, permintaan yang berubah. Real needs-nya ada di situ, tapi sekarang dengan cara yang berbeda. Itu satu. Terus yang kedua, ini jadi katalis untuk apapun yang kita lakukan. Sekarang nggak bisa menunggu, harus lebih cepat. Karena COVID-nya nggak nungguin kita. Kalau ditanya siapa apa nggak menghadapi new normal, mereka nggak nungguin kita. Terus yang ketiga, tentang kita menjadi self-awareness semakin tinggi tentang our capabilities, tentang our resources, dan mencoba mencari peluang-peluang yang lain. Jadi kita melihat bahwa merespon dari new normal ini, kami mencoba melakukannya lebih daripada hanya perubahan pola operasi, tapi melihat lagi kepada strategi, kemudian pola bisnis yang akan kita lakukan. Misalkan seperti ini, kalau tadi untuk melakukan interaksi untuk memperbaiki rumah misalkan, ekspektasi untuk melakukan perbaikan rumah itu ada hari ini, cuma permasalahannya adalah mereka menahan apakah mau melakukannya sekarang atau menunggu situasi sudah membaik. Kalau ada tukang yang datang, apakah mereka menerapkan prosedur COVID atau tidak gitu. Nah, sekarang kita mengembangkan skema untuk melakukan pelayanan untuk renovasi, misalkan melalui pengembangan platform digital namanya Sobat Bangun. Di situ akan melakukan layanan mulai dari awal sampai nilai desain, sampai pembangunan rumah, sampai dengan renovasi akan kita lakukan. Kemudian untuk ordering dari toko ke distributor sekarang sudah tidak lagi manual, kita bisa melakukan melalui akses toko di situ, sehingga interaksi secara fisik tidak dilakukan, minimal, tapi kegiatan bisnis tetap berjalan. Dari metode konstruksi misalkan, kita mengembangkan
teknologi pembangunan rumah yang kita sebut sebagai Dino Home atau One Day One House. Jadi kita bisa meminimalisasi kegiatan konstruksi, membangun rumah dengan bentuk desain monolitik, dengan pendekatan Dynapalm dan juga foam konkrit, kita bisa bangun satu rumah dalam satu hari sekarang. Itu sudah kita kembangkan. Jadi kita merespon dari new normal ini sampai ke tataran merubah strategi, inovasi dari produk, proses, dan model bisnis. Karena nggak bisa lagi kita dengan pola yang sama hanya menambah protokol kesehatan, karena catatan mengenai apa ancaman mengenai COVID itu real gitu. Itu ada, dan kita melihat bukan cuma tentang itu, tapi yang berubah landscape dari pasar, landscape dari customer behavior gitu. Nah, dan berikutnya mungkin Bang Arya yang paling penting, kata-kata new normal buat kita, setelah hari ini kita bisa menerapkan prosedur operasional dengan digital misalkan, virtual coordination yang sudah kita lakukan dan terbukti efisien. Pertanyaannya apabila nanti vaksin sudah ada, obat sudah ada, apakah kita akan kembali ke pola lama? Jawabannya masih enggak. Karena kita nggak mau kehilangan efisiensi dari pola baru ini, di mana dengan virtual coordination tadi akan mengurangi biaya perjalanan dinas, ada biaya pembelian kertas peralatan kantor yang mungkin menurun secara drastis karena persetujuan semua secara elektronik gitu. It's not going to be the same anymore. That's the new normal sebenarnya. The first new normal adalah the new landscape of business. We have to have a new approach. Dari inovasinya itu mulai dari produk, dari proses sampai ke model bisnis. Dan berikutnya, mungkin setelah COVID nanti tahun 2022, kita nggak bakal beroperasi dengan cara yang sama lagi. Orang-orang mulai berpikir sekarang, apa gunanya kantor sekarang? Kalau semua bisa kita lakukan koordinasi dimanapun, dan akses dari dokumen bisa dimanapun gitu. Atau jangan-jangan kantor yang dimiliki Semen Indonesia nanti kita mau rubah jadi co-working space buat orang lain gitu. Nah, jadi that's the new normal. We're not going to be the same anymore. Jadi wait and see is not going to work. Nah, caranya kita lihat apakah kita menerapkan strategi yang lama dengan pola yang baru. Kayaknya sih kita perlu lebih dari itu dari Bang Arya. Kalau cuma misalkan dibuka, behavior-nya masih sama, cuma menambah yang tadi, the threat is there gitu. I think that's the new normal buat Semen Indonesia. Dan kita melakukan dari modifikasi proses, modifikasi produk, itu kita lakukan. Sampai model bisnis sekarang kita punya akses toko sama Sobat Bangun misalkan. Mulai dari desain pembayaran, kita semua bekerja sama misalnya dengan fintech, dengan startup di bidang solar panel. Jadi semua rumah, ide tentang rumah 2.0 kita, itu sudah bekerja sama tentang kolaborasi dengan semua orang. Itu pola baru yang kita kembangkan, karena nggak ada pilihan lain. Dunianya udah berubah sekarang. It's not going to work to have the same strategy with the same attitude, nggak bisa. Mungkin itu Bang Arya. Oke, makasih. Ternyata banyak ruang-ruang besar yang terbuka ya setelah corona. Malah disrupsinya yang dulu diperkirakan bertahap, jangan-jangan disrupsinya karena corona malah dipercepat oleh corona gitu, disrupsi itu. Nah, ini gimana dengan ini, Mbak? Dengan di hotel gimana di hotel? Ini kan paling lama ya orang akan berdharma wisata, wisatawan susah ini. Ini gimana nih? Udah ada persiapan juga kita? Iya. Betul sekali Pak, seperti banyak prediksi para ahli gitu ya, kalau pariwisata dia tidak pertama kena imbasnya, tapi paling akhir akan pulih seperti itu. Cuman kami berusaha seperti yang tadi Bang Fadil sampaikan gitu ya, kami berusaha memberikan keyakinan, jadi menumbuhkan trust dari para pelaku wisata yang akan jalan dengan wisata. Nah, caranya bagaimana? Kami sudah siapkan dari sisi proses, kita siapkan prosedur dan instruksinya di setiap touch point, kemudian kita sosialisasikan Pak. Kita berusaha menumbuhkan kepercayaan itu melalui campaign positif seperti itu. Ada produk baru nggak, Mbak? Ada produk baru nggak dari sini? Produk baru? Ya, tentu saja jadi misalkan dulu di awal kami hanya berfokus bagaimana menjual kamar. Nah, tapi kalau sekarang kita mulai balik Pak. Jadi kita buat package baru yang menawarkan tidak room sebagai kuncinya gitu. Misalkan ada orang yang hanya perlu menikmati makanan seperti itu. Jadi kita berikan variasi-variasi F&B kami seperti itu. Oke. Nah, ini Mas Marto gimana, Mas?
new normal di perbankan bagaimana? Oke Pak, mungkin sedikit sharing aja Pak. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya Bank melihat new normal, apakah itu sesuatu yang baru bagi kita? Saya rasa enggak. Cuma perbedaan sama new normal yang sekarang nanti saya jelasin. Tadi saya sempat dengar bahwa mungkin kita semua sering dengar bahwa sekarang ada banking 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Hampir di semua bidang punya tema seperti itu. Tapi saya rasa Bank salah satu yang mungkin dari dulu kalau kita lihat banking 1.0 orang bertransaksi di cabang. Pelan-pelan orang mulai beralih ke ATM. Pelan-pelan lagi orang beralih ke internet banking. Pelan-pelan lagi orang beralih ke mobile banking. Bedanya adalah kalau nggak ada driver apapun, ini evolusi ini butuh mungkin puluhan tahun untuk moving dari 1.0 ke 2.0. New normal yang sekarang kita hadapi ini karena berangkat dari sesuatu yang tidak normal. Nobody expect this. Gitu. Jadi semuanya perbedaan yang paling utama adalah kita sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk berpikir, untuk melihat. Dan itu oleh karena itu tantangan kita adalah kecepatan kita beradaptasi. Because ini adalah fakta yang nggak bisa kita rubah. Oleh karena itu, we need to change our view di dunia perbankan, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi. Yang kami lakukan sekarang sebenarnya adalah sebelum COVID pun kami sudah melakukan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang digital, yang semuanya bisa dilakukan secara virtual tanda kutip. Cuman COVID ini mengaccelerate. Itu mungkin salah satunya yang kami bersyukur bahwa di dunia perbankan mungkin sudah ditrain, oke? Untuk barangkali industri yang sudah terbiasa dengan berinovasi itu barangkali yang paling siap untuk menghadapi itu. Kita tidak pernah mengatakan kita yang paling siap, at least orang-orang kita di sini sudah tertrain untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dan yang kedua mungkin begini Pak, banking operating in a very high regulated industry. Oke, jadi hal-hal seperti di bank itu wajib punya namanya BCM, Business Continuity Management, dan kita harus regularly melaporkan semua kegiatan kita itu ke OJK dan BI, termasuk juga dalam waktu yang sangat singkat, kemarin kita harus mengeluarkan protokol baru bagaimana caranya kita berkantor dan lain sebagainya. Dan itu semuanya itu diatur. Gitu. Jadi sampai kita mau masuk lift, jaraknya berapa, pulangnya seperti apa, siapa yang harus kerja di kantor, bagaimana kita melakukan absen secara virtual, itu semuanya bisa kita lakukan semuanya secara virtual. Satu hal yang mungkin bisa kita address kemarin adalah barangkali kami sudah tanda kutip new normal ini sejak kita work from home. Jadi kita betul-betul karena waktu itu kita nggak tahu kapan kita bisa WFO. Jadi kita melakukan sosialisasi yang sangat agresif di media maupun di digital, di sosial media bahwa untuk menginfokan ke nasabah bahwa sebenarnya banyak sekali transaksi-transaksi nasabah kita yang bisa dilakukan secara elektronik and digital. Jadi kita basically ada dulu mungkin orang nggak ada driver apapun untuk men-save ke digital, sekarang mereka merasakan bahwa digital is essential. Bukan sesuatu yang luxury lagi, sesuatu yang esensial dari mungkin dari kehidupan finansial kita sekarang. Jadi Mas Narto. Yes. Yes Bang. Ya. Mas Narto, nah itu betul untuk retail. Kalau untuk corporate gimana? Corporate sama Pak, corporate yang besar, bahkan dari dulu itu kita kalau misalnya agak teknikal sedikit, kita sudah host to host sama mereka. Dengan sistemnya mereka sama sistemnya bank itu udah direct connect. Itu kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu bangsa seperti Astra dan lain sebagainya, itu hampir saya juga percaya bahwa 100% transaksinya itu mereka sudah terjadi secara elektronik. Tapi emang ada beberapa industri, mungkin contohnya seperti Pertamina, yang collection-nya mungkin masih pembayarannya secara tunai. Oke, nah itu mungkin harus cash-nya harus di-deliver ke bank. Nah saya juga kemarin juga banyak sekali inisiatif yang baru dari Pertamina yang terutama cash heavy industry untuk shift ke cashless society seperti pembayaran dengan e-money, pembayaran dengan kartu. Barangkali ini jadi pelajaran bagi kita semua bagaimana ke depannya. Misalnya this is not something that we expect, tapi bagaimana kalau tanda kutip ada challenge yang kurang lebih seperti COVID ini datang. Are we ready to convert the economy into digital? Gitu. Mungkin kalau misalnya di Jakarta, di kota-kota besar, kita mungkin tidak menemukan challenge yang terlalu besar, tapi mungkin barangkali di Tier 2 atau Tier 3 city, this is the right time untuk rethink all the thing. Bagaimana caranya kalau bisa tantangan seperti itu datang lagi, kita bisa menghadapinya dengan jauh lebih siap. Gitu.
muscle di bank kayaknya lebih siap ya, Mas Narto, untuk menghadapi perubahan. Justru dengan adanya ini jadi katalis semua ya. Benar-benar itu jadi sebenarnya this is the burning platform gitu. Kalau ada inisiatif yang menunggu untuk merubah perilaku konsumen, perilaku pegawai, this is it gitu. It's going to be betul. Karena memang proses transformasi ini sudah sebenarnya harusnya kita sudah mulai sejak lama ya. Kayak misalkan contoh kita sekarang kalau dulu trennya kan orang mau naik kereta tuh datang 1 jam sebelum, antri di loket, kemudian boarding, kemudian naik kereta, turun sebagainya, itu panjang sekali. Sekarang dengan adanya transformasi digital ini, kami pun mempermudah gitu. Orang-orang kayak misalkan Bang Arya dan teman-teman yang lain kalau mau naik kereta sekarang tinggal order via KAI Akses, kemudian nggak perlu cetak tiket, langsung mendapat e-boarding, kemudian self check in, kemudian naik kereta. Jadi itu sebenarnya udah nggak ada persentuhan secara langsung ya, dengan petugas-petugas kami yang ada di stasiun. Artinya kami merasa kami udah cukup siap untuk bertransformasi ke arah era new normal ini. Gitu. Oke, kawan-kawan profesional, kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Nanti pasti makin menarik di sini nanti, mudah-mudahan. Makin seru, Bang. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk tanah air kita, kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah, untuk insan Indonesia berazas Pancasila. BUMN hadir untuk negeri, dari Sabang ke Merauke karyanya. BUMN hadir, makmurkan Indonesia. BUMN hadir, makmurkan Indonesia. One vision, one family to excellence.
BUMN kita bertemu lagi, dan kali ini kita langsung ke teman-teman kita yang hadir dari ujung-ujung dunia. Kita 3 penanya dari ujung dunia. Ada Ignatius Morangkir. Ignatius Indonesia ini adalah karyawannya utama karya di Leeds, Inggris. Ini yang nanya siapa nih? Gua? Enggak, dia nanya. Oh, mereka. Ayo Ignatia, kira-kira kamu tanya sama mereka mau apa aja? Boleh nanya apa aja. Boleh nanya ya Pak ya, karena kebetulan saya selama ini cuma bisa akses dari berita aja. Senang banget bisa ikut di diskusi ini membahas tentang new normal di Indonesia. Karena kebetulan saya sekarang lagi melanjutkan master studi Pak di sini di UK, saya tuh penasaran ada pertanyaan terkait fresh grade untuk angkatan 2020 gitu ya Pak. Kita tahu mereka tuh nasibnya udah nggak bisa wisuda langsung di universitas gitu kan. Pertanyaannya, kira-kira kita BUMN yang jumlahnya cukup banyak ini dan sektornya juga cukup beragam, seperti di sini narasumber-narasumber ada dari Semen Indonesia, Pertamina, Adikarya, Bank Mandiri. Kira-kira untuk fresh grade ini tuh BUMN tuh perlu tetap membuka rekrutmen nggak Pak? Karena kan kita sadari bahwa BUMN ini menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan untuk fresh grade ini gitu Pak. Sementara di new normal ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan di kantor, physical distancing, kita perlu jaga jarak gitu, ruang kantor menjadi terbatas. Dan tadi juga dari Pak Adi dan Pak Soeharto itu sudah memberikan penjelasan yang ekstrim terkait bahwa akan ada perubahan mindset atau pola perilaku yang ekstrim mungkin setelah di normal ini atau setelahnya gitu Pak. Jadi saya pengen tahu dari narasumber ini kira-kira kita BUMN ini perlu nggak masih rekrutmen untuk fresh grade ini di masa new normal ini Pak? Oke, terima kasih Ignatia. Kemudian ada Putra Nasir. Putra Nasir ini dari Bank Mandiri yang lagi di Shanghai, Cina. Silakan, Put. Ya, selamat sore semuanya. Saya Putra Pak dari Bank Mandiri Shanghai. Jadi sebenarnya kan di China ini kan bisa dibilang epicentrum awalnya nih Pak. Ya. Ground zero lah dari COVID-19 ini nih. Tapi mereka itu bisa dibilang pemerintah sini dengan sangat cepat memulihkan kembali perekonomiannya lah, hanya dalam 2 bulan gitu. Dari Januari mereka bulan Maret itu perekonomiannya sudah pulih lagi, perkantoran sudah mulai masuk, industri mall, industri perhotelan, bahkan industri pariwisata itu bahkan di bulan ketiga itu sudah buka normal lah seperti Disneyland dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya strategi BUMN ini bagaimana nih untuk menghadapi new normal ini, karena kan pasti masing-masing industri punya strategi masing-masing untuk menghadapi tantangan baru di new normal ini gitu, sehingga nanti Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain yang mungkin sudah menerapkan new normal lebih awal dibandingkan dengan Indonesia, misalnya China. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Put. Nah ini yang paling jauh nih, bertanya paling jauh. Maruli dari Palembang. Silakan Marul. Selamat sore rekan-rekan sekalian, narasumber yang saya hormati hari ini. Mohon izin, perkenalkan nama saya Maruli Pendiangan. Saya Sriwijaya Palembang, merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Persero. Dan kami merupakan industri pupuk yang memiliki... Kurang dekat, Maruli kurang dekat. Nah. Ya, mohon izin Pak. Perusahaan kami... Jangan Bapak, aku abang-abang ini. Bang. Paling muda di sini Bang Arya sebenarnya. Paling muda ini. Siap salah berarti ya. Baik, kembali ke saya bekerja di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Salam Bong Kito Galo dari Palembang, Sumatera Selatan Pak. Merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Persero, yang mana perusahaan kami merupakan industri pupuk yang memiliki visi utama yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Nah ini berurusan dengan perut berarti Pak ya, dan rekan-rekan sekalian ya.
Nah, saat ini saya merupakan operator pabrik dengan kerja yang mengharuskan saya teman-teman menjalankan operasi pabrik non-stop 24 jam secara serius. Untuk menghadapi new normal yang sudah dilaksanakan protokol kesehatan oleh perusahaan kami itu yang sesuai dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, di antaranya pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area kerja, mencuci tangan, dan penggunaan masker saat bekerja. Namun ada satu protokol yang masih sulit untuk kami laksanakan, rekan-rekan sekalian, karena physical distancing itu cukup kesulitan kami lakukan karena kami di pabrik bekerja secara teamwork dan memang sangat membutuhkan interaksi sosial, interaksi fisik antara para pekerja pabrik untuk mengontrol mesin-mesin pabrik beroperasional secara 24 jam. Nah, mohon izin pertanyaan untuk para narasumber hari ini, apakah dari para pelaku industri teknologi dan otomasi dapat menciptakan sebuah sistem informasi dengan teknologi otomatisasi yang memungkinkan kami untuk mengontrol dan memonitor produksi pupuk, atau bagaimana cara kami mensiasatinya dengan kondisi new normal yang sudah kita laksanakan saat ini? Oke, makasih Maruli. Silakan Roji mungkin bisa jawab ya, yang ketiganya tadi, tiga-tiganya. Orang. Kan direktur. Siap. Mungkin saya jawab satu pertanyaan dari terima kasih Ignacia Simulangkir ya. Terkait tadi ada suatu pertanyaan yang menarik ya, terkait apakah fresh graduate ini dibutuhkan atau seperti apa. Nah, ini saya melihatnya dari segi positif ya. Kalau saya lihat dari segi opportunity, tentu ada opportunity terkait perekrutan itu. Kenapa? Tadi Pak Adi sudah menyampaikan, kemudian Pak Sunarto juga sudah menyampaikan bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah mulai melakukan transformasi, baik dari segi proses, bagi segi produk, dan lain-lain. Ini ada peluang. Saya bilang peluang. Nah, tugasnya dari teman-teman fresh graduate adalah, saya lebih kepada tugasnya teman-teman fresh graduate, menyiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi di bidang hal itu. Apalagi sekarang kompetensi ini kan lebih mudah kita dapat. Kenapa saya bilang mudah kita dapat? Sebagai salah satu contoh acara kita ini, kita bisa sharing, kemudian kita juga bisa mengikuti webinar di mana-mana dengan tanpa batasan ada waktu dan di kapanpun. Dan juga teman-teman juga bisa, ya saya lihat, dan ini juga pengalaman pribadi saya ya, kita juga bisa melakukan ketemu dengan mungkin alumni, kemudian juga dengan beberapa rekan kita yang secara normally itu suatu yang nggak mungkin semula. Tapi sekarang ini waktu dan jarak itu tanpa batas. Nah, salah satu yang menjadi tadi ada opportunity saya lihat. Tadi opportunity itu apa? Ya, opportunity ini bahwa transformasi ini akan di perusahaan sudah terjadi. Nah, kapabilitas yang sesuai dengan inilah yang kita coba kejar. Walaupun kita punya basic di bidang tertentu, tapi dengan kemudahan data dan lain-lain, kemudahan informasi dan pengetahuan yang lain-lain, itu menjadi nilai tambah kita sebagai seorang fresh graduate. Mungkin itu Bang Arya yang bisa saya jawab yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menyikapi ya dengan adanya pandemik ini. Tentu kita secara internal mencoba melakukan pemetaan terhadap portofolio bisnis. Tadi juga Pak Adi sudah menyampaikan portofolio bisnis, sehingga kami ini menetapkan priority dengan berbagai pertimbangan, baik dari segi produksi, kemudian dari segi terutama mungkin kalau teman-teman bank paham sekali terkait cash flow dan financing. Ini tentu segala priority ini kita pertimbangkan agar segala keputusan kita nantinya dengan masa-masa pandemik ini bisa kita lewati dengan sangat baik. Kira-kira itu yang jawaban yang kedua. Nah, kalau jawaban operator pabrik dan lain-lain, saya lebih tepat nih kayaknya Pak Adi yang menjawab ini sepertinya. Wah, itu pabrik pupuk itu. Ayo Di. Oke Pak. Ini
Kalau saya mungkin recap dikit dari pertanyaan 1, 2, 3. Nomor 1 itu tentang kebutuhan rekrutmen. Itu pertama memang ada kebutuhan terkait dengan suksesi, kan nanti ada perputaran pekerja ya, ada yang pensiun, itu tetap harus dilakukan. Tapi yang paling penting kalau menurut saya ke depan itu sesuai dengan konteks industrinya masing-masing, yang tadi cerita tentang new normal, ke depan itu bisa jadi ada new set of skills yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi mungkin ya yang kita sering bahas itu tentang cross industry implementation. Kayak misalkan kita di semen sekarang, percaya apa enggak kita lagi mikirin untuk mengimplementasikan praktek yang ada di dunia FMCG misalkan. Mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun lagi, saya akan butuh di semen Indonesia akan butuh seorang data analis yang kuat, karena sekarang untuk jaringan toko yang sampai dengan 70.000 udah kita interkoneksi dengan menggunakan sistem digital. Itu skill-skill yang baru dibutuhkan di masa depan yang harusnya punya yang dilihat oleh teman-teman yang fresh graduate. Kalaupun misalkan mau mengambil tentang supply chain management, nah supply chain management dengan nuansa kolaborasi misalkan, sehingga mengurangi beban kepemilikan aset, bisa sharing kargo dengan multi platform. Itu mungkin yang nuansa-nuansa itu yang bisa dimasukkan. Jadi rekrutmen pasti akan diperlukan, tapi pertanyaannya adalah skill set apa yang akan kita butuhkan, itu yang paling penting untuk memproses untuk identifikasi. Terus yang kedua, tentang strategi untuk menghadapi new normal, saya rasa di semua industri beda-beda tantangannya gitu ya. Kayak misalkan di semen Indonesia, cara kita untuk mengantisipasi ini kayak tadi, mencoba mengidentifikasi the real needs dari customer itu apa. Misalnya dia pengen punya rumah, tapi punya uang terbatas lah kan. Gimana mengadres itu? Jadi macam-macam. Ada yang pendekatan dengan bisnis modelnya dirubah, atau dengan cara yang lain. Atau dengan melakukan optimasi portofolio pasar di ekspor yang tadi dilihat. Kalau di regionalnya misalkan kita lihat, itu Vietnam itu adalah salah satu yang kedua yang punya kondisi perekonomian lebih baik, sehingga penjualan kita di Vietnam itu cukup bagus karena di sana zero sekali, tidak ada yang meninggal di sana. Dan begitu sudah dibuka, nah ini kemampuan nggak ada korban. Jadi kemampuan kita untuk melihat itu semua, peluang-peluang yang tadi bergeser itu yang paling penting untuk kita lakukan. Nah yang kita perhatikan sekarang, teman-teman bisa baca ya, informasi itu berubah cepat banget terkait dengan situasi yang terjadi di lapangan. Bahkan saya melihat data pasar pun begitu. Minggu lalu nggak ada masalah, minggu depan ada masalah. Demand growth berubah, GDP yang tadinya prediksinya 2, sekian, tiba-tiba turun jadi 3, ada yang minus 0,4, 0,6. Makanya menurut saya salah satu bagian dari strategi dalam BUMN untuk mengatasi new normal adalah mengembangkan dynamic capability, dynamic planning, supaya nanti kita bisa selalu memodifikasi kemampuan kita untuk merespon strategi kita, merespon semua perubahan yang terjadi dengan cepat tadi. Nggak ada satu strategi yang cocok dalam kondisi seperti ini kecuali mengadjust terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang ada. Kalau yang ketiga tentang otomatisasi, saya rasa kalau saya berkaca di industri semen ya, buat sebuah sharing ke Mas Maruli di sini, otomatisasi untuk proses produksi di sini di pabrik semen terutama itu bisa diimplementasikan dengan jadi kita punya satu roadmap menuju ke smart plan itu, di mana satu pabrik dengan kapasitas sampai dengan 3 juta ton itu bisa dioperasikan hanya dengan 3 orang. 2 orang di control room, 1 orang operator yang muter ke sana. Nah itu implementasi dari tadi ada DCS, ada SCADA, yang saya rasa di industri pupuk juga ada juga gitu. Nah mengarah ke depan tentang penerapan machine learning, AI gitu ya, yang semua yang tadinya sempat jadi anggap sebagai disruptor pertama itu tentang industri 4.0 itu ada dan itu sekarang malah punya katalis baru nih untuk segera diimplementasikan, karena tadi ada social distancing, physical distancing, mengurangi adanya human interaction, kita butuh otomatisasi itu sekarang more than before gitu. Jadi peluang itu ada dan saya rasa bisa diimplementasikan dan dan tadi saya dibilang Mas Sunarto juga 3 poin penting sekarang yang jadi muncul. Catalyst, self-awareness, yang ketiga, customer behavior yang berubah. Itu yang menurut saya penting untuk kita jadikan key takeaways ya dari apa yang kita hadapi sekarang. Mungkin itu dari saya, Bang Arya. Gimana, Bang Narto? Aku in particular mau menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Inasya. Oke, jadi karena mainan saya itu adalah digital, kami itu sangat merasakan sekali itu mencari orang yang tepat seperti developer, engineer, programmer, data scientist, AI, big data. Di Indonesia itu demand terhadap ini sangat sedikit. Demand-nya sangat besar, supply-nya terbatas. Makanya sering kita dengar bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meng-offshore development itu di India,
di tempat lain. Saya rasa kalau yang penting skill setnya tepat ya, yang penting skill setnya tepat, apalagi yang melakukan digital transformation itu bukan hanya perbankan. Pengalaman saya sehari ketemu sama nasabah-nasabah kami yang bukan di industri yang bervariasi itu, hampir semuanya itu punya chief digital officer sekarang. Jadi demand terhadap profesi-profesi seperti itu sangat tinggi, dan karena demand-nya sangat besar dan nggak bisa diimbangi dengan supply yang cocok. Bahkan kalau di Bank Mandiri, kadang kami proses rekrutmen, kami masukin lagi ke kampus-kampus yang emang sudah terkenal digitalnya untuk kita bimbing lagi, karena di jurusan S1-nya mereka itu bukan jurusan digital. Jadi kehausan atas profesi-profesi seperti itu, apalagi selama COVID yang selalu saya bilang bahwa itu meng-accelerate semuanya, itu akan semakin besar. Dan industri itu sudah bukan karena di-disrupt oleh fintech. Hampir semua startup yang non-fintech itu masuk ke semua lini industri. Jadi saya rasa bahwa itu kalau misal perkara rekrutmen, yang paling penting skill setnya tepat. Mau itu data scientist, digital marketing, semuanya AI itu pasti dibutuhkan di Indonesia. I strongly believe that. Ya Pak. Ini ada pertanyaan dua ini dari penonton kita di YouTube. Erik dan Vina, ini Erik dan Vina akan mendapatkan 500.000 dari link aja. Nah, ini kita belum udah punya sponsor nih. Wah, kalau gitu saya nanya. Mudah-mudahan besok kita dapat sponsor dari semen. Bertanya dikasih 1 sak semen. Tapi buat dibikin roti ya. Diantar melalui kereta ntar. Oh, nanti kalau bertanya dikasih tiket naik kereta gratis selama setahun. Atau nanti nginap di hotel Indonesia, tapi di Bali, tapi pesawatnya nggak dibayarin. Oke, ini ada pertanyaannya dari Erik. Bagaimana pencapaian target perusahaan di tengah COVID? Nah, ini Erik ini pintar nih. Ini ngomong aja nih yang profesional gitu ya. Targetnya tercapai nggak? Aduh, satu lagi. Kalau udah ngomong target, semuanya sembunyi. Ampun. Videonya dimatikan. Aku sembunyi kalau udah ngomong target. Kayaknya saya ada masalah koneksi, Bang nih. Semua langsung ada masalah koneksi. Kalau udah ngomong target. Ini satu lagi ada bagaimana strategi bisnis BUMN setelah COVID. Ini sih tadi teman-teman udah jawab. Ini siapa yang berani jawab? Bagaimana pencapaian target perusahaan di tengah COVID? Ayo yang berani jawab siapa? Dapat link aja ya. Yang berani jawab dapat link aja. Saya rasa yang paling stabil bisnisnya ini Mandiri. Ayo atau silakan jawab. Yang lain nggak berani jawab. Oke Bang, mungkin saya mengadres satu sisi Pak, transaksi digital. Jadi malah target kami harusnya ditingkatkan. Gitu. Jadi kami lagi punya program untuk men-shift transaksi-transaksi dari channel yang tradisional ke digital. Jadi of course kalau dari sisi itu pasti targetnya naik gitu. Tapi kalau aspek lain mungkin saya nggak berkompeten untuk menjawab. Ayo, Roji berani nggak? Roji berani jawab nggak, Roji? Iya, siap, Bang. Ya, kalau saya melihat kita juga patut mengapresiasi dari Kementerian BUMN ya, mungkin secara teknikal ya, bahwa Kementerian BUMN telah menetapkan skenario, menyusun skenario. Jadi skenario ini dari mungkin sebagai yang kami sampaikan bahwa Kementerian BUMN ini terkait dengan adanya COVID ini mengakomodir beberapa perusahaan BUMN dengan menetapkan beberapa skenario. Seingat saya itu ada 3 skenario yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Skenario, the worst skenario, skenario yang biasa, dan skenario yang jangka menengah. Ketika ke skenario jangka pendek itu ketika COVID ini hanya sampai impact-nya sampai bulan Juni. Kemudian skenario ketika impact-nya ini sampai dengan kuartal ketiga. Kemudian the worst skenario adalah dengan impact dengan kuartal keempat. Nah, kami kalau di Adikarya sampai saat ini masih berkomitmen untuk mencapai ekspektasi dengan skenario yang pertama, di mana ekspektasi COVID ini bisa selesai di Juni, dan di Juli ini secara operasional ini sudah mulai dilaksanakan. Dan alhamdulillah juga menurut saya pemerintah kan juga sudah mulai membuka yang tadi disampaikan oleh Bang Arya tadi, bahwa tahapan-tahapan bisnis sudah dibuka, dan saya lihat
mudah-mudahan kami di akhir tahun nanti masih bisa tersenyum. Kira-kira gitu Bang Arya. Nah, itu jelas ya. Targetnya masih bisa tersenyum sampai tahun. Atau Fadli Aduh. Saya udah curiga pasti setelah ini akan mengarah ke bisnis. Jadi gini Bang, kita awal Januari kemarin karena memang belum ada isu COVID ya. Januari kemarin kita sudah meluncurkan RJPP kereta api yang baru tahun 2020 sampai dengan 2024 di mana kami menargetkan pendapatan kita naik 100% Pak. Bang. Dan udah ada hitungan nih Bang, di tahun pertama kira-kira kita bisa mencapai berapa persen dari itu. Tapi dengan adanya COVID ini, Abang tahu sendiri lah kondisinya seperti apa. Jadi target kami geser jadinya. Kami melakukan adjust ulang terhadap target-target yang sudah kami tetapkan. Hingga di pasca tadi skenario ketika misalkan pandemi ini selesai bulan Juni, skenario A kita sudah punya. Ketika sampai kuartal 3, skenario B kita sudah punya. Ketika sampai kuartal 4, skenario C kita sudah punya. Nah, tapi masalahnya ternyata sampai dengan hari ini kita masih belum mendapatkan titik terang nih. Mendapatkan titik terang kira-kira pandemi ini berakhirnya kapan. Tapi dengan tidak ada titik terang itu kami sudah mulai beradaptasi dengan kondisi new normal di masa yang akan datang. Ketika kita bicara target, KAI yang pasti untuk semester 1 ini rugi Bang. Semester 1 ini rugi. Tapi kami sudah memiliki beberapa skenario untuk percepatan akselerasi pendapatan kita ketika pandemi ini selesai. Kami di marketing. Kurang kue kan? Jualan kue. Bukan Bang, tetap di menyasar ke arah ekosistem transportasi. Dan kami akan bangun itu mulai dari pengembangan lifestyle di stasiun, transit oriented development, dan juga integrasi antar moda. Kemudian Naikin tarif nggak? Naikin tarif sih belum jadi pilihan pertama Bang. Oh gitu. Okay. Kita terbatas sama regulasi Bang. Ya. Kalau Pertamina gimana Mbak Dita, gimana Pertamina? Target tercapai nggak? Harga Pertalite turun. Jangan sebut-sebut harga naik. Itu sensitif bagi Pertamina. Ya. Bahaya. Ini harus berhati-hati. Jadi memang betul industri apapun itu pasti terimpak, dan termasuk juga dengan Pertamina ya. Yang dapat saya sampaikan sih Bang, meskipun saat ini memang semua industri dan lini bisnis itu terimpak, kita positifnya kita masih memiliki beberapa bulan nih untuk waktu mendatang untuk bisa merespon dengan adanya cerita ini. Jadi trying our best, dan yang pasti langkah-langkah pertama efisiensi itu sudah dijalani. Dan kita tentunya harus memiliki semangat optimisme, dan kedepannya semoga sama juga di akhir tahun nanti tentu menghasilkan hasil yang terbaik untuk kinerja perusahaan. Yang pasti Pertamina mengurangi direksinya dari 11 tinggal lagi. Itu efisiensi itu. Masih baru banget itu Bang. Hah? Masih baru banget. Dari 11 jadi berapa? Dita? 5. Itu efisiensi. Gimana Mbak Yesika? Di hotel gimana? Jadi mungkin di sini yang perlu diperjelas adalah definisi target itu Pak, bagi kami di pariwisata ya Pak. Sama lah, semua targetnya nggak ada definisi beda. Kita bikin definisi baru. Saya perlu clearkan itu definisi baru. Definisikan ulang lagi definisi target gitu Pak ya. Jadi sebelum adanya pandemi ini pasti targetnya untung, revenue untung. Nah, tapi setelah 2 bulan berjalan dan mengikuti perkembangan yang ada, mungkin bagi kami pariwisata target kami adalah setidaknya kami bisa memperpanjang nafas perusahaan kami. Jadi melakukan bisnis Ini targetnya sang memperpanjang nafas saja gitu ya. Dengan semangat optimisme Pak. Jadi dengan semangat optimisme. Jadi langkah-langkah strategis kita terapkan, kemudian inovasi-inovasi di proses bisnis kita juga cari gali terus gitu. Jadi definisi target ini, karena kalau misalkan kita terpacu pada target untung di tengah pandemi seperti ini, kayaknya selain stres karena mikirin COVID itu penyebarannya kuat, jadi stres akan
definisi target itu sendiri gitu. Jadi kita bikin happy dalam ini baru hebat ini baru hebat. Karena sekarang ketakutan sama target, definisinya pun diubah. untuk ini Pak, untuk menyenangkan kita Pak. Jadi setidaknya masih istilahnya setidaknya kami di pariwisata masih bisa makan walaupun ya nggak kenyang. Bang Adi gimana? Bang Adi ngubah definisi nggak? Bang Adi? Semen mau Alhamdulillah Bang, tadi kalau saya cerita di awal kan tentang semen di Q1 ini mungkin impact-nya agak terlambat ya dari COVID di industri ini. Jadi Alhamdulillah Q1 masih cukup baik. Tapi the night is still young gitu. Kita siap-siap sampai dengan akhir tahun. Sudah ada revisi target dan kita sudah siapkan juga strategi berbagai macam dari cost efficiency sama new revenue stream yang ada. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun masih bisa memenuhi target Bang, sesuai dengan perencanaan yang ada gitu. Oke, nah mudah-mudahan ini semua membaik. Pertanyaan terakhir nih. Ini gimana nih kita kongko gimana nih sekarang nih? Kalau dengan corona seperti ini masih bisa kongko nggak nih? Susah. Sebenarnya masih bisa aja sih Bang, yang penting kita tetap mematuhi protokolnya normal. Oh gitu ya? Iya. Punya pacar baru nggak? Aja kita kongko berapa nih Bang? Punya pacar baru nggak? Bisa beberapa tuh karena virtual ya Dile. Virtual. Karena corona definisi pacaran pun berubah. Gara-gara corona semua orang jadi LDR Bang. Terpaksa ya. Masa ada yang percaya LDR gitu ya. Apa lebih berpengalaman kalau masalah itu? Cinta terbatas pulsa kayak gitu. Kalau itu Sunarto itu yang paling pengalaman. Cuma dia diem. Oke, baik kawan-kawan. Ini kita hari ini sudah cukup banyak diskusinya, sudah 1,5 jam kita diskusi, banyak masukan dari kawan-kawan. Saya juga senang. Biasanya saya ini kerjanya ngomong. Kali ini saya kerjanya dengerin. Terbalik. Karena juru bicara kan kerjanya ngomong gitu ya. Kali ini saya dengerin. Ini cukup menarik karena biasanya kalau orang yang pintar mendengar tuh pacarnya banyak. Kalau sekarang siap harus punya siap guru. Itu sepertinya Pak Arya suhunya berarti. Oke, baik kawan-kawan. Demikian juga dengan ini teman-teman yang nonton di YouTube. Terima kasih kepada teman-teman berdikari yang juga nonton secara nobar juga. Dan begini, ke depan kita akan punya lagi topik-topik yang lain lagi. Nanti ke depan kita mungkin saya ingin tahu nih, karena teman-teman ternyata banyak sekali ya, sangat hebat-hebat teman-teman profesional di BUMN, punya pemikiran-pemikiran yang sangat bagus gitu ya, sangat memahami, malah saya sekarang lebih pede sekarang nih, bahwa BUMN itu paling siap nih, new normal, dalam operasi di masing-masing perusahaannya. Dari diskusi yang kita lakukan tadi ini, saya lihat sangat siap kitanya gitu. Dan jadi artinya kita tidak hanya jadi motornya ekonomi Indonesia, tapi juga jadi motornya new normal. Penyiapan operasional di depan kita jadi model bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Depan saya juga mau ngajak teman-teman dari perusahaan swasta, misalnya Microsoft atau yang lain yang ada di Indonesia, atau yang dari oil and gas yang lain, atau dari industri lain yang bisa kita ajak diskusi, paling tidak bisa kita saling sharing ilmu gitu dengan mereka, sehingga itu akan nambah-nambah jaringan dan wawasan kita juga. Dan ke depan Indonesia Muda Club ini kami akan membuat sebuah social project ya. Social project, nanti ada email ya, ada di YouTube, ada emailnya. Kalau teman-teman daerah punya project, silakan kirim. Nanti project tersebut kami nilai. Kalau oke, kita akan mencari pendanaannya untuk dikerjakan oleh teman-teman milenial. Ini nggak hanya untuk teman BUMN, tapi juga untuk teman-teman milenial lainnya supaya dirasakan dampak dan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jadi kita berharap Indonesia Muda Club yang dimotori oleh teman-teman muda BUMN ini bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk masyarakat. Dan kawan-kawan, saya dengan diskusi kita pada sore hari ini, saya makin optimis kita akan bisa menghadapi new normal dengan baik. Mudah-mudahan kita juga teman-teman profesional muda ternyata bisa jadi motor juga di masing-masing perusahaannya
Dan saya berharap kita jangan mengubah definisi target ke depan. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik.